warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas ulangan tengah semester yang dimana menganalisis 3 kasus materi yang berbeda dan mencari solusi melalui review praktik yang baik. Studi yang pertama yaitu pendidikan karakter. Sebelum mengetahui kasus pendidikan karakter, ada baiknya kita mengenal apa itu pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang mempunyai tujuan untuk membentuk peserta didik agar mempunyai perilaku dan karakter yang lebih baik, sesuai dengan nilai-nilai karakter dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendidikan karakter untuk peserta didik merupakan faktor yang penting yang harus diterapkan pada setiap individu agar setiap individu dapat memiliki sifat kepribadian yang lebih baik. Selanjutnya itu contoh studi kasus pendidikan karakter yang ada di sekolah dasar. Di SD Harapan Bangsa, banyak siswa yang kurang disiplin dalam menjaga kebersihan kelas, sampah sering berserakan, meja dan kursi tidak tertata rapi, serta beberapa siswa enggan membersihkan kelas. Guru dan pihak sekolah melihat hal ini sebagai peluang untuk menanamkan karakter disiplin dan tanggung jawab melalui kegiatan nyata. Dari kasus tersebut, ada beberapa solusi, yaitu 1. Pembentukan tim kebersihan kelas. Setiap kelas dibagi menjadi kelompok kecil yang bertanggung jawab atas kebersihan kelas secara bergantian. Setiap siswa mendapatkan jadwal tugas seperti menyapu, mengepel, dan merapikan meja. Kedua yaitu pemberian reward dan evaluasi. Kelas yang paling bersih dan rapi setiap minggu mendapatkan penghargaan. Guru memberikan refleksi tentang pentingnya kebersihan dan tanggung jawab setelah evaluasi mingguan. Ketiga yaitu pembiasaan dan penguatan nilai. Guru mengaitkan kebersihan dengan nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab dalam pembelajaran sehari-hari. Orang tua juga dilibatkan dengan memberikan dukungan di rumah agar anak terbiasa menjaga kebersihan. Studi kasus berikutnya yaitu kesehatan mental. Contoh studi kasusnya yaitu seorang siswa kelas 1 SD bernama Dika yang berumur 6 tahun sering menangis saat ditinggal orang tuanya di sekolah. Ia menolak masuk kelas, sulit berinteraksi dengan teman, dan menunjukkan tanda-tanda kecemasan seperti gemetaran dan berkeringat saat tiba di sekolah. Kondisi ini menghambat proses belajarnya dan mengganggu lingkungan kelas. Analisis penyebab masalah tersebut yaitu Dika belum terbiasa berpisah dari orang tua dalam waktu lama, tidak memiliki pengalaman sebelumnya di taman kanak-kanak, serta pola asuh yang terlalu protektif sehingga Dika kurang mandiri, serta kurangnya strategi sekolah dalam membantu anak-anak beradaptasi. Solusi dari masalah tersebut yaitu 1. Pendekatan bertahap. Orang tua diajak untuk menunggu di luar kelas dalam waktu singkat, lalu secara bertahap mengurangi kehadiran mereka. Kedua yaitu pendekatan emosional. Guru memberikan rasa aman dengan menyapa Dika setiap pagi dan memberikan perhatian lebih di awal. Menggunakan media seperti boneka atau cerita untuk membantu Dika memahami bahwa sekolah adalah tempat yang aman. Ketiga, meningkatkan kemandirian. Memberikan tugas kecil yang dapat meningkatkan rasa percaya diri, seperti menghapus papan tulis atau membagikan buku. Keempat, membangun interaksi sosial. Mengajak Dika bermain bersama teman sebaya untuk membangun rasa nyaman. Menggunakan metode belajar berbasis kelompok untuk membantunya berinteraksi. Kelima, dukungan dari orang tua. Melatih anak untuk berpisah dalam waktu singkat di rumah sebelum masuk sekolah. Memberikan pujian dan dukungan saat anak berhasil masuk kelas tanpa menangis. Studi kasus berikutnya yaitu pembelajaran jarak jauh. Adapun contoh studi kasusnya yaitu sejak pandemi,
SD Negeri Harapan Bangsa menerapkan PJJ untuk menggunakan platform seperti Google Classroom dan Zoom. Namun, banyak siswa mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran secara daring. Solusi yang dapat diterapkan dari masalah tersebut yaitu 1. Pendekatan blended learning. Guru mengombinasikan pembelajaran daring dengan tugas mandiri berbasis modul cetak bagi siswa yang kesulitan akses internet. Kedua, kelompok belajar kecil. Guru membagi siswa dalam kelompok kecil berdasarkan wilayah tempat tinggal mereka untuk belajar bersama dengan bantuan orang tua atau wali. Ketiga, penggunaan media interaktif. Guru membuat video pembelajaran yang bisa ditonton kapan saja, memanfaatkan aplikasi edukatif seperti Rumah Belajar dan Quizzes untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Dan yang terakhir yaitu komunikasi intensif dengan orang tua. Mengadakan pertemuan daring secara berkala dengan orang tua untuk memastikan perkembangan belajar siswa. Memberikan panduan sederhana kepada orang tua agar dapat mendampingi anak meskipun dalam waktu terbatas. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.